Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Zevanya Temingon dari program studi manajemen. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu etika bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tovan Nugroho, SSIMM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas ada 4 poin, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga ada etika konsumen, yang keempat ada etika periklanan. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Untuk poin pertama dari materi yang pertama, yaitu pasar bebas. Pasar bebas adalah bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Sesuai dengan namanya, setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakan. Pasar bebas juga didorong oleh globalisasi, di mana dunia menyatu menjadi satu menghasilkan sekat-sekat antar negara berkurang, termasuk dalam bidang ekonomi. Berikutnya, fungsi pasar bebas. Pasar bebas bisa memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang pasar. Yang kedua, pasar bebas dapat memberikan dorongan pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. Yang ketiga, pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dan untuk dampak apa saja dampak pasar bebas bagi Indonesia? Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. Yang kedua, hambatan dalam berdagang berkurang hingga tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Materi yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Pasar ini tercipta ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar ini, penjual atau pedagang lebih sedikit ketimbang pembeli. Dan untuk poin pertama dari materi yang kedua yaitu monopoli. Monopoli adalah situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak ada pengganti, yang mirip dan ada hambatan perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Yang kedua adalah poin yang kedua dari materi yang kedua adalah oligopoli. Oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Secara sederhana, pasar oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Berikutnya ada yang ketiga dari materi yang kedua ada monopsoni. Monopsoni adalah bentuk
pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Dan untuk poin yang keempat dari materi yang kedua adalah oligopsoni. Itu oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit, sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Yang ketiga, yang akan kita bahas di sini adalah etika konsumen. Tujuan suatu bisnis adalah menciptakan konsumen merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan konsumen dan akan memberikan berbagai manfaat. Kepuasan konsumen merupakan respons konsumen terhadap kesesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Untuk poin yang pertama dari materi yang ketiga adalah bisnis dan perlindungan konsumen. Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku bisnis atau pelaku usaha. Namun demikian, etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum. Muladi itu ada seorang ahli ini bernama Muladi mengatakan bahwa hal ini dikarenakan hubungan antara etika dan hukum adalah hubungan gradual. Artinya, sebuah etika yang belum mampu dipisahkan oleh pembuat undang-undang sebagai hukum yang mengikat, maka pelanggaran di atasnya tidak dapat dijatuhi sanksi yang bersifat otonom atau dipaksakan oleh kekuatan di luar si pelanggar. Yang berikutnya ada hubungan produsen dan konsumen. Poin kedua dari materi yang ketiga adalah hubungan produsen dan konsumen. Dalam kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, dalam arti masing-masing pihak puas. Karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Untuk poin yang ketiga dari materi yang ketiga, kasus-kasus etika konsumen. Pelanggaran etika bisnis atau konsumen ini dalam segi pemasaran dan produksi kerap terjadi di dalam dunia bisnis, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam pelanggaran etika pemasaran, sudah beberapa kasus yang tersorot media. Beberapa kasus dalam negeri, misalnya beberapa perusahaan seperti Nissan Motor Indonesia atau NMI, yang bermasalah perihal permasalahan mobil irit bahan bakar minyak mereka atau BBM, dan juga PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel versus PT AXL Axiata atau XL yang saling menyindir dalam perang iklan mereka. Ada pula kasus pemasaran di luar negeri seperti yang dialami oleh PT Gunung Mas terkait dengan impor gula yang akan dipasarkan namun tidak layak. Poin yang keempat yaitu etika periklanan. Periklanan atau reklame adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Kenyataan ini berkaitan erat dengan cara berproduksi industri modern yang menghasilkan produk-produk dalam kuantitas besar, sehingga harus mencari pembeli. Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual dengan konsumen. Dalam hal ini, berarti bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk
sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Dan untuk poin yang pertama dari materi yang keempat, yaitu fungsi iklan. Fungsi iklan adalah istilah yang tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Iklan adalah pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi keputusan halayak, biasanya untuk membeli produk atau memakai jasa tertentu. Selain itu, fungsi komunikasi yang mencakup pertama, memberi informasi, bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua, ada mempersuasi. Itu iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Ketiga, meningkatkan hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Yang kelima, mendampingi. Maksud dari fungsi mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan suatu promosi. Dan untuk poin yang berikutnya, ada jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya, yaitu iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya, iklan Indomie, Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya, iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Yang kedua ada jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yaitu yang pertama iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yakni iklan baris dan iklan kolom. Dan untuk yang berikutnya ada iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Berikutnya ada iklan display. Yaitu iklan hampir sama dengan seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar, gambar dan tulisannya dari iklan kolom. Berikutnya ada iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Berikutnya ada iklan perusahaan. Iklan perusahaan atau corporate advertising adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Yang ketiga ada jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan pengumuman, yaitu iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, ataupun lainnya. Yang berikutnya ada iklan penerangan, memberi penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa juga disebut iklan layanan masyarakat. Berikutnya ada iklan reklame. Iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Iklan reklame biasanya memuji atau menyanjung suatu yang ditawarkan seperti tiada banding atau kualitas nomor satu dan lain-lainnya.
Selanjutnya, kasus-kasus etika periklanan. Selama kurun tahun 1999 sampai 2005, BP3 ikut berperan sebagai narasumber, penengah atau saksi dalam beberapa kasus besar yang melibatkan baik pihak biro iklan maupun pengiklan dan media. Kasus-kasus ini adalah yang pertama ada penyindangan perkara gugatan hukum terhadap Anlen dari Frisian Flag yang iklannya di media cetak dianggap telah merendahkan produk persaingannya, yaitu Denko, produksi Nestle. Dan berikutnya ada somasi terhadap produsen-produsen rokok oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Lembaga ini menganggap iklan-iklan rokok sudah terang-terangan melanggar etika maupun hukum positif terkait periklanan produk tembakau. Ini sebenarnya somasi kedua oleh YLKI terhadap produsen rokok. Sebelumnya YLKI juga menyomasi perusahaan rokok Bentul yang menjadikan remaja sebagai pasar sasaran. Yang ketiga, ada Extra Joss versus Enerjos. PT Bintang 7 sebagai pemilik merek Extra Joss menggugat PT Sayap Mas Utama sebagai pemilik merek produk persaingannya, yaitu Enerjos. Gugatan menurut penggugat didasarkan pada dugaan adanya itikat Enerjos untuk mendompleng popularitas Extra Joss yang sudah dikenal masyarakat dan 10 tahun lebih dulu terdaftar di Direktorat Jenderal Haki. Dan untuk yang berikutnya, yang keempat ada Olitop 1 versus Aspelindo, yaitu Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia, atau asosiasi ini mengajukan keberatan kepada BP3 terkait isi iklan perbandingan pelumas top 1 Aspelindo menganggap iklan tersebut menyesatkan dan bertentangan dengan TKT-CPI maupun hukum positif dalam UU Perlindungan Konsumen. Ya, ini berikut ini adalah yang teman-teman bisa lihat, ini adalah daftar pustaka dari setiap materi yang saya boleh ambil, terus saya ringkas untuk menjadikan video pembelajaran ini, dan yang terutama adalah di bagian bawah ini, yaitu setiap materi-materi sebelumnya yang tadi yang saya sampaikan, saya ringkas berdasarkan PowerPoint dari setiap pertemuan pembelajaran mata kuliah etika bisnis, atau setiap pertemuan itu adanya pembelajaran dan adanya presentasi melalui Bapak Muhammad Taufan, dan di situ saya melakukan ringkasan atau resume untuk mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, semoga setiap materi yang saya sampaikan boleh bermanfaat dan boleh teman-teman pergunakan untuk di masa yang akan datang. Sekali lagi saya tutup, saya ucapkan terima kasih.